Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Adon 44. Di video kali ini, atas request beberapa subscriber dan viewernya Adon 44, kita akan ngebahas tentang formasi lain di Kemlu yang dibuka pada tahun ini untuk CPNS Kemlu, yaitu formasi penata kanselerai. Nah, karena saya tidak punya kapasitas dan nggak punya informasi yang memadai untuk saya share ke kalian semua, makanya di video kali ini saya mengundang dua sahabat saya yang memang lebih paham dan memang menggeluti di jenis pekerjaan itu. Di sini ada Dimas. Halo Dimas. Halo Mas Adon, halo viewersnya Mas Adon. Gimana kabarnya Mas Adon? Makasih ya udah datang. Dimas ini sahabat saya sekarang penempatan di Australia, tepatnya di KBRI Canberra, betul ya? Betul sekali Mas Adon. Siap. Dan hadir juga nggak cuman yang ganteng, hadir juga yang cantik di video kali ini. Kayaknya pertama kali deh narasumber saya cewek. Halo Julita. Halo Mas Adon, terima kasih sudah diundang. Sama-sama, makasih udah berkenan mau ikut gabung di sini. Apa kabar Jelita? Alhamdulillah baik Mas. Posisi sekarang Jelita ada di Bosnia. Iya, jadi calo WNI. Calon WNI. Di sana enak nggak sih Jel? Kalau di sini, kalau kerjaan kami kan semuanya sama, deadline sama, cuman mungkin nggak terlalu sibuk karena WNI-nya cuman 30-40 orang, jadi bukan citizen service. Nice, nice. Sudah berapa lama Jelita di situ? 1,5 tahun. Udah lama. Kalau Dimas, udah berapa lama Dimas? Aku udah dari 2018 Mas, dan kebetulan tahun ini tahun terakhir aku di Australia. Udah lama ya, udah mau balik ya. Alhamdulillah ya. Oke. Perkenalannya saya pikir cukup. Nanti kita akan sambil jalan ngalir aja apa yang teman-teman selama ini tanyakan. Yang pertama mungkin bisa nggak Dimas sama Jelita share ke kita, ke kami di sini yang nonton semua, sebenarnya penata kanselerai itu seperti apa sih jenis pekerjaannya secara umum, ngapain aja sih gitu loh. Kalau di video-video saya sebelumnya kan diplomat itu sering saya ceritakan jenis pekerjaannya, mungkin ada ekspektasi yang teman-teman di luar Kemlu tidak mengetahui, terus saya jelaskan. Nah ini mungkin ada juga hal-hal yang bisa di-share tentang jenis pekerjaan, kemudian ngapain dah, intinya ngapain deh PK penata kansler itu tugasnya apa sih gitu. Oke, mungkin bisa Mbak Jelita dulu ya jelasin ya. Curang. Gitu. Mas Adon, mohon izin. Biasanya kan senior dulu nih yang bicara. Nggak enak kalau junior. Jadi silahkan, Bung Tile. Siap. Oh iya, by the way, Dimas ini sering dipanggilnya Tile ya. Jadi nanti kalau di sini kepleset kita manggilnya Tile, itu panggilan akrabnya kita ke Dimas. Silakan, Dimas. Oke, sebelum kita jelasin tentang BPKRT atau penata kanselerai, mungkin ada baiknya di follow Instagram saya @dimastile dan Jelita dan Instagramnya Mas Adon. Oke, selanjutnya penata kanselerai ya. Apa itu penata kanselerai? Sebenarnya penata kanselerai itu kan baru Mas ya, nomenklatur ini gitu. Dulu kami disebutnya adalah BPKRT. Bendahara apa Jelita? Bendahara apa? Kita PPKRT, penata perumah tanggaan perwakilan. Oh ya, iya itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf karena kita sudah lama sekali tidak menyebut kata-kata itu. Intinya ada beberapa skop pekerjaan sih yang kita harus geluti, baik itu di pusat maupun di perwakilan. Jadi yang pertama adalah manajemen keuangan perwakilan. Yang kedua, manajemen barang milik negara. Yang ketiga, dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya ini luas nih Mas. Bisa kita perencanaan anggaran,
manajemen SDM, dan rumah tangga perwakilan juga. Mungkin garis besarnya seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya Mbak Jelita mau menambahkan secara garis besar dulu aja, jangan sampai ke teknis. Nah, ntar kalau misalnya kita ngomongin teknis, kaget ntar viewersnya Mas Adon. Bingung. Iya, bingung. Silakan Mbak Jali. Oke, jadi sebenarnya kita itu selalu berubah-ubah namanya. Dulu ketika awal dibentuk namanya BPKRT. Sebelum ada administrasi itu dulu dari sisi diplomat juga namanya PA. Ya kan, Mas? Nah, udah gitu karena diplomat itu bidang pekerjaannya bukan untuk administrasi, makanya untuk diplomat baik yang PA maupun yang karir semua dilebur hanya untuk menjadi tugas-tugas diplomat. Lalu dibentuklah namanya BPKRT, Bendahara Penatausahaan Kerumah-tanggaan Perwakilan. Pekerjaannya itu ke administrasi, baik keuangan, kepegawaian, maupun penatausahaan barang milik negara. Disebutnya kan BPKRT, sedangkan bendahara itu satu jabatan fungsional yang memang hanya boleh ada di Kementerian Keuangan sama seperti diplomat. Mau di kementerian lain, ada atas perdagangan, ada atas pendidikan, mereka tidak berhak disebut diplomat. Diplomat itu hanya kekhususan yang ada di Kementerian Luar Negeri. Sama seperti bendahara. Bendahara itu hanya boleh ada di Kementerian Keuangan. Jadi kenapa jabatan kita itu selalu berubah-ubah dari BPKRT jadi bendahara penatausahaan kerumah-tanggaan perwakilan. Pada saat zaman saya dan zaman Mas Dimas itu namanya PPKRT. Tidak ada lagi penyematan nama bendahara. Jadinya penata pengusahaan rumah tanggaan perwakilan. Tidak boleh lagi ada nama bendahara. Karena bendahara itu hanya boleh ada di Kementerian Keuangan. Pada saat kami beralih dari PPKRT ingin menjadi penatakan selerai, kami itu untuk mendapatkan disebut sebagai bendahara itu kami harus melakukan ujian sertifikasi namanya BNT, Bendahara Negara Tersertifikasi. Jadi kami harus melakukan ujiannya itu diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kami itu bendahara yang akhirnya diakui oleh negara boleh mengelola dana dari APBN. Sebelumnya kalau kita tidak punya BNT itu kita tidak boleh mengelola dana yang bersumber dari APBN. Karena bendahara itu harusnya hanya ada di Kementerian Keuangan, maka di Kemlu itu dibuat satu jabatan fungsional tertentu yang hanya ada di kita, disebutnya penata kanselerai. Karena di perwakilan itu kami punya atasan namanya kepala kanselerai, itu dijabat oleh diplomat. Itu makanya namanya kenapa penata kanselerai, seperti itu. Gila, luar biasa. Mas Adon, sebelum berlanjut ada pertanyaan nih buat Jelita. Boleh. Okay. Itu narasumber apa? Moderator sih. Jelita, sorry, itu kamu belajar dulu ya sebelum kita interview ini? Hebat banget. Enggak, itu kan udah karena waktu udah mendarah daging ya? Ketika kan aku di SDM tuh waktu itu ketika kita mau jadi penata kanselerai kan kita banyak ada fokus group discussion, dari situ jadi tahu. Oke. Mas Adon luar biasa narasumbernya memang. Iya, makanya orang yang bukan saya tapi yang Mbak Jelitanya. Tepat banget tuh. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Jelita udah dijelasin dan di-remind juga karena sejujurnya memang saya pribadi juga agak sedikit lupa ya Mas. Tentang lu nggak mau live aja? Jangan dong. Udah diundang masa disuruh live sih? Nggak bercanda. Oke Jelita, kalau dari segi atau jenis pekerjaannya, walaupun namanya berbeda-beda, dari segi pekerjaannya berubah nggak? Pekerjaannya nggak berubah, tetap sama. Okay. Kita tetap mengurusi penerimaan negara, kita tetap mengurusi pengeluaran negara yang bersumber dari APBN, lalu kita menata usahakan barang milik negara, seperti itu. Secara garis besar sama, hanya tadi namanya. Karena kayak tadi Mas, mau dia atas perdagangan di perwakilan mana, tapi dia tidak berhak disebut diplomat. Sama seperti kami, kita tidak berhak disebut bendahara. Karena bendahara itu hanya kekhususan yang ada di Kementerian Keuangan, makanya namanya beda-beda, berubah-berubah. Tapi insya Allah kalau penata kanselerai ini akan
tetap. Jadi dia tertentu hanya ada di Kemlu gitu. Tapi kalau jenis pekerjaannya tetap sama. Oke, kalau gitu berarti secara garis besar tetap ini ya, tetap apa namanya tugas dan fungsinya enggak jauh Sama. berbeda walaupun namanya bahkan nggak beda sama sekali walaupun namanya berubah. Oke. Enggak. Kalau gitu boleh nggak Jelita sama Dimas bagi pengalaman ketika masa-masa dulu mengikuti seleksi CPNS Kemlu nih. Jadi waktu itu apa yang dipersiapkan khususnya di SKB ya, SKD kan umum ya sama, khususnya di SKB. Ini yang banyak pertanyaan adalah apakah nanti ketika di seleksi kompetensi bidang itu pertanyaannya terkait dengan hubungan luar negeri sebagaimana diplomat ataukah terkait dengan keilmuan terkait misalnya keuangan, kemudian apa namanya akuntansi dan sebagainya. Itu mungkin yang boleh diceritakan, siapa terserah, mau Dimas dulu, mau Jelita dulu. Yang senior dulu. Mas Adon dong senior. Ya, seingat aku ya Mas, dulu kita banyak kan, karena kita major kita adalah akuntansi, jurusan masuk ke PKKRT itu atau PK itu akuntansi. Jadi SKB-nya banyak pertanyaan mengenai akuntansi, dan yang saya ingat dulu adalah Bank Rekonsiliasi kalau nggak salah ya Mbak Jelita gitu, yang kita tes di mana tuh Mbak Jeli, lupa. Kemayoran. Ya, Kemayoran. Iya, Kemayoran. Ya, di Kemayoran. Intinya adalah bukan tes tentang kepemerintahan, bukan tes tentang hubungan luar negeri, tapi lebih ke substansi jurusan masing-masing pelamar gitu. Kalau dulu saya akuntansi, kebetulan Mbak Jelita juga akuntansi, kami mendapatkan soal-soal akuntansi basic sih sebenarnya gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin Mbak Jeli? Ya, karena dulu kalau pada saat mau ikut CPNS yang PPKRT itu kan tidak hanya di akuntansi ya, Mas Dimas. Kan ada yang dari manajemen, ada yang dari administrasi negara atau niaga gitu, itu banyak. Tapi memang sama ya seperti yang sudah diungkapkan sama Mas Dimas, waktu itu memang ada Bank Rekonsiliasi, itu ada SI-nya. Jadi ada pilihan ganda sama SI. SI-nya itu bikin Bank Rekonsiliasi. Jadi ada outstanding check berapa, di bank statement ada berapa, itu kita bikin pembukuan. Pokoknya harus balance debit kreditnya. Iya, kalau kami dulu seperti itu Mas, nggak tahu kondisi sekarang ya. Kalau misal kondisi sekarang mungkin lebih ke virtual mungkin ya, seleksi penerimaan CPNS-nya mungkin. Sorry deh, aku kan nggak biasa dengar istilah. Maksudnya bank rekonsiliasi itu gimana ya? Jadi misalkan gini Mas, kan kita itu kalau di perwakilan kayak di sini ada uang yang ada di brankas kita, ada uang yang di bank, ada uang yang sudah dikeluarkan tapi tidak ada di kas, tidak ada di bank. Itu namanya outstanding check. Jadi kayak kita ngasih persekot, kita ngasih apa, itu namanya itu. Lalu kita misalkan ada pembukuan akhir bulan, kita bagaimana mencocokkan data gitu. Kan kalau kas sama bank bisa jadi berbeda. Di bank ada berapa, di kas ada berapa, tapi kan debit kreditnya harus balance gitu. Kita dapat uang 50.000, keluar 15.000, misalkan di kas ada berapa, di bank ada berapa, pokoknya harus balance, debit kreditnya tetap 50.000 kayak gitu. Oke, paham. Ya. Istilahnya Bank Rekonsiliasi ya. Ya. Mungkin anak akuntansi udah paham sih Mas. Diujikan, berarti ada studi kasusnya gitu ya? Iya, ada studi kasus. Oke. Itu esainya Mas, tapi ada pilihan ganda juga. Iya. Dan di pilihan gandanya itu lebih ke yang tadi ya, lebih substansi tentang keuangan dan administrasi tadi ya. Semuanya substansi Mas, karena pada waktu itu memang tes kemampuan bidang ya, jadi semua yang disoalkan adalah tentang substansi, lebih ke keuangan sih, akuntansi gitu. Oke. Dan soalnya memang sangat amat sulit sekali gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ini mau belajar, ada niatan,
Mudah-mudahan Nah, lima. itu disambung aja, Dims. Maksudnya apa nih yang teman-teman kalau pengen siapkan untuk SKB-nya nanti, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Kalau sebagai gambaran gini, kalau di konten diplomat, aku tuh sering nyaranin teman-teman untuk banyak baca website Kemlu misalnya. Kemudian aku minta teman-teman untuk banyak baca berita-berita internasional, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Itu sering aku sarankan. Nah, untuk yang PK, untuk yang penata kanselar ini, apa yang bisa Dimas dan Jelita suggest kepada teman-teman untuk mereka lakukan nih? Paling nggak buat basic apa yang mereka harus siapkan. Oke, buat basic dulu ya Mas. Buat basic dulu, aku rasa sih teman-teman harus lulus S1 dulu ya. Harus lulus kuliahnya dulu. Karena memang persyaratan di CPNS-nya adalah minimal S1 gitu. Jadi memang basicnya harus lulus dulu. Setelah lulus baru bisa mendaftar seleksi administrasi. Kemudian yang untuk dipersiapkan apa aja, mungkin Mbak Jali bisa dijelaskan ya apa aja yang perlu disiapkan untuk tes kemampuan bidangnya. Aduh. Iya, boleh lanjut. Iya, gimana Mbak Jali? Enggak, kalau yang pertama, kalau dulu zaman saya, yang pertama adalah mental. Karena pada saat kita dikumpulkan, karena waktu itu kan belum ada COVID segala macam, jadi memang orangnya banyak banget di situ. Kadang mental turun tuh kayak bagaimana saya bisa masuk, formasinya cuma beberapa ratus atau beberapa puluh, karena waktu itu kami cuma dipilih 45 orang. Tapi yang daftar puluhan ribu atau ribuan gitu loh. Jadi yang paling penting kita selalu percaya kalau memang itu sudah jadi rezeki kita, mau bagaimanapun caranya, insya Allah akan jadi milik kita. Itu yang pertama. Betul. Terus banyak-banyak doa, karena ketika kita banyak ketemu orang, pada saat terutama ketika kami sudah selesai mengerjakan, kita kan kenalan. Kadang-kadang bisa jawab nggak bisa, aduh dijiper. Jadi yang paling penting adalah banyak doa, banyak pasrah, tapi perlu juga ikhtiar. Kalau saya waktu itu karena masuk itu tahun 2014, lulus tahun 2011, terus kerjaan pertama tidak ada hubungannya dengan akuntansi, jadi banyak baca-baca lagi, terutama untuk pembukuan, karena akuntansi apalagi kalau bukan untuk pembukuan gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana menyelesaikan pembukuan transaksi-transaksi itu. Pokoknya harus balance. Intinya sih kalau akuntansi itu balance, debit kredit harus sama. Terus waktu itu karena kita ini ada laporan keuangan, kita sering baca-baca, kita harus paham. Kan kita bukan profit oriented, jadi mungkin nggak akan seribet perusahaan-perusahaan bagaimana membaca laporan keuangan kayak gitu. Terus menjelaskan tentang opini-opini BPK itu apa aja, kayak begitu-begitu sih Mas. Terutama banyak baca yang berhubungan dengan akuntansi. Gitu. Kalau aturan-aturan atau apa ya? Peraturan pemerintah, undang-undang, atau peraturan menteri gitu-gitu, ada yang ini nggak? Ada yang perlu dibaca nggak, teman-teman? Enggak. Karena kalau gitu peraturan itu kan kita bisa baca ya, nggak perlu dihafal, karena aturan itu tebal, Mas. Sedangkan rujukan aturan yang menjadi koridor pekerjaan kita tuh banyak banget gitu. Seingat aku sih dulu nggak ada aturan yang keluar. Undang-undang apa kayak gitu enggak, lebih ke case cara menyelesaikan kasus ini bagaimana kayak gitu. Cuman mungkin Mas Dimas punya ingatan yang lebih tajam, mungkin keluar nggak aturan. Oh jelas. Jelas ya, kalau masalah ingatan memang nggak usah ditanya lagi karena saya benar-benar lupa Mas Adon jujur aja. Enggak, tapi intinya gini sih, intinya di formasi kami PK ini tidak melulu soal keuangan gitu. Jadi makanya ada dari jurusan manajemen, jurusan ilmu apa via itu ilmu administrasi niaga, administrasi bisnis itu diperbolehkan daftar karena memang natur kerjaan kami itu bukan hanya keuangan, lebih ke manajerial perkantoran ya. Karena yang itu tadi yang kita jelaskan, ada keuangan, ada barang, ada SDM, ada perencanaan, organisasi dan sebagainya gitu. Oke. Ya, seperti itu Mas. Jadi ini maksud saya gini, maksud aku cerita gini, biar orang-orang yang jurusan non akuntansi ini nggak jiper gitu. Dengar kita kan dari tadi ngomong pembukuan enggak melulu pembukuan sih gitu.
ya ada pembukuannya gitu. Oke. Pembukuan itu kan tiap hari, cuman ada lagi pekerjaan selain itu dan banyak pekerjaan selain pembukuan gitu. Oke, ya setuju Dimas ya. Apa namanya? Mungkin flash atau apa? Flash disk. Flash disk. Flashback ke tadi yang sebelum kita bahas seleksi. Itu kan tadi sempat disinggung tentang tugas dan fungsi, kan sudah digambarkan secara jelas oleh keduanya. Cuman mungkin kalau boleh di highlight dikit atau apa ya, dibikin mudah gitu mungkin ya. Pekerjaan sederhananya sehari-hari deh di perwakilan itu, PK itu ngapain sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, ini di perwakilan apa di pusat ya, Mas? Di perwakilan dong, di perwakilan dong. Oke, di perwakilan ya. Pengalaman teman-teman langsung. Misalnya tadi kan Dimas sempat nyinggung tentang manajerial. Nah, itu secara sederhana seperti apa sih gitu? Manajerial seperti apa sih? Misalnya apakah ngatur pegawai-pegawai di perwakilan atau seperti apa gitu-gitu mungkin. Oke, jadi pertama yang sebelum beranjak ke teknis, mungkin kita sampaikan dulu ya Mas, di perwakilan kita, perwakilan Indonesia itu, kalau misalnya perwakilan itu besar, gitu, ada minimal 2 orang penata kanselerai. Kalau misalnya perwakilan itu menengah ke bawah kecil ya, maksudnya tidak banyak orangnya gitu, penata kanselernya cuma 1 seperti Mbak Jelly ini, itu cuma Mbak Jelita aja di kantornya yang menjadi penata kanselernya. Kebetulan di kami, di KBRI Canberra, karena kami perwakilan besar, kami ada 2 penata kanselernya gitu. Pekerjaannya dipisah. Akur nggak? Alhamdulillah akur. Harus akur dong, itu kan sesama ini ya. Ini di-cut atau lanjut ini? Nggak usah, lanjut aja. Oke, teman-teman di sini nggak ada yang di-cut ya, jadi ini semua ngalir aja. Kalau misalnya ada kata-kata yang kotor itu paling sama Mas Adon akan disensor sedikit. Tapi Oke, balik lagi ya ke tadi. Jadi kebetulan di kami di KBRI Canberra itu ada 2 penata kanselerai Mas, yaitu untuk handle keuangan dan yang satu adalah non keuangan. Kami menyebutnya kerumah tanggaan Mas. Kerumah tanggaan itu lebih ke manajerial, barang milik negara, dan rumah tangga perwakilan dan pimpinan. Jadi memang mengurus segala tata usaha di kantor dan di pimpinan. Pimpinan kami ada 2 di sini, ada duta besar dan ada deputy chief of mission. Jadi manajerialnya seperti itu. Sedangkan yang untuk keuangan hanya fokus di keuangan gitu, karena memang transaksi kami itu sehari itu kan bisa ratusan. Jadi kita difokuskan untuk keuangan, yang satunya di rumah tangga. Kalau misalnya Mbak Jelita kan dia merangkap nih keuangan dan ke rumah tanggaan dipegang sama Mbak Jelly sendiri. Mungkin bisa diceritakan Mbak Jelly kalau misalnya sendiri di perwakilan gimana, berat nggak tugasnya? Kita selalu gini, penata kanselerai itu tanggung jawabnya besar. Harus siap mental dulu pertama. Jangan dilihatnya, oh nanti kita keluar negeri, gajinya $, kita happy-happy. Enggak, kita juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Karena kita harus mempertanggungjawabkan Rp1 yang kita keluarkan dari APBN. Rp1 pun kita harus mampu pertanggungjawabkan itu untuk apa. Kayak gitu. Sama tadi kayak Mas Dimas udah ceritakan, memang laporan keuangan itu kan administrasi itu kan tidak hanya uang, tapi juga barang dan kepegawaian. Kebetulan di KBRI Sarajevo itu kecil, WNI-nya kecil, bukan citizen service kayak KBRI Canberra. Tapi kalau bidang pekerjaan sama, tapi mungkin load pekerjaannya tidak seberat di perwakilan-perwakilan yang besar. Makanya penata kanselernya hanya 1. Tapi kalau pekerjaannya sih sama. Dan kami ini walaupun pekerjaannya banyak, karena tadi yang seperti Mas Dimas bilang, kita tuh manajerial, kita itu punya staff lagi di bawah kita yang untuk membantu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, oh nanti pekerjaannya berat, tanggung jawabnya besar, segala macam. Enggak. Kita punya tim juga di kedutaan di sini. Saya punya 2 staff. Mungkin Mas Dimas punya 5 staff ya di sana, banyak banget soalnya kan. Jadi nggak perlu khawatir, pekerjaannya insya Allah bisa dihandle karena kita juga dibantu sama staff lokal di sini. Orang Indonesia juga.
statusnya, tapi lokal staff di sini seperti itu. Biasanya lebih jago lokal staffnya Mas daripada kitanya. Jangan dibilang. Biasanya seperti itu. Iya, kalau itu Ya wajar. gitu. Karena kan Iya, memang benar ya kata Mbak Jelita ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ke sini itu bukan sebagai apa ya istilahnya staff teknis ya, tapi sebagai manajer. Jadi teman-teman akan memanage sebuah tim besar atau kecil untuk melakukan pembukuan, untuk melakukan pelaporan keuangan, pelaporan tata usaha lainnya. Oke, Iya. jadi dari yang sudah disampaikan oleh Dimas dan Jelita, kita sudah dapat gambaran ya bahwa jenis pekerjaan PK atau penata kanselara itu seperti apa, kemudian saran dan tips untuk melalui SKB itu seperti apa, termasuk jenis soal yang dihadapi oleh kedua sahabat kita ini dulu ya. Mungkin akan ada perbedaan, tapi secara prinsip teman-teman sudah dapat gambaran, dan tidak ada salahnya juga sebenarnya kalau punya waktu dan punya kesempatan untuk juga membaca-baca di luar yang sudah disampaikan tadi, termasuk antisipasi misalnya tentang hubungan luar negeri ditanyakan, ya kan nggak ada yang tahu juga, tapi kemungkinan bisa ditanyakan, ya nggak ada salahnya untuk ya sekedar baca, sekedar tahu, sehingga nanti kalau keluar juga nggak kaget-kaget banget. Tapi secara prinsip kalau berdasarkan pengalaman tahun 2013 kali ya, 2013 ya kita seleksinya di 2013 akhir untuk CPNS di 2014 Mas. Nah itu dulu pengalaman mereka seperti itu. Jadi sudah dapat gambaran, dan saya yakin teman-teman yang memang fokusnya di jurusan yang sudah ditetapkan ya pasti sudah paham lah tentang hal-hal itu. Oh iya, Mas Adun boleh nambahin nggak? Boleh banget. Ya kan dari tadi kita bilang SKB-nya itu tentang Bank Rekon. Kan yang jadi penata kanselar di angkatan kami itu tidak semuanya dari akuntansi. Ada yang dari administrasi negara, niaga, dan segala macam. Ada yang dari kedokteran juga, Mas. Ngaco. Nah, terus kita punya teman namanya Nia. Nia itu dari administrasi negara, paniaga ya, apa bisnis, pokoknya lupa. Dia cerita waktu tes bidangnya itu dia nggak ngisi yang masalah Bank Rekon, karena memang bidang yang dia pelajari itu nggak ada untuk pembukuan seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanti misalkan tes kemampuan bidangnya nggak bisa mengerjakan, misal kalau soalnya masih sama tentang Bank Rekon, nggak perlu khawatir, karena pasti tim seleksi CPNS-nya juga akan melihat, karena memang bukan bidang pekerjaannya yang seperti sudah Mas Dimas cerita, mungkin kuatnya nanti untuk di administrasi untuk penatausahaan barang milik negara atau apa, tapi memang soalnya yang keluar tentang pembukuan. Jadi kalaupun nggak bisa jawab, bukan sesuatu hal yang mutlak pasti nggak diterima atau apa, karena akan dilihat juga dari background pendidikannya gitu. Kalau yang akuntansi nggak bisa jawab Bank Rekon ya aneh, tapi kalau untuk di teman-teman yang lain nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, tuh saya nggak ngerti nih gimana caranya menyelesaikan Bank Rekon kayak gitu. Nggak usah diisi aja guys, nggak apa-apa guys. Kalau dulu aku waktu ujian, kalau nggak bisa jawab, itu aku isi doa. Oh beda Mas, beda dengan kami Mas. Jadi dosennya biar kaget, biar mengamini lah gitu. Oh ini anak kayak tulisan Arab pasti ya? Iyalah. Oke, Dimas ada nggak tambahan? Kalau tadi Jelita ada tambahan kayak begitu? Nggak ada, kalau bisa dikurangin aja Mas, jadi bukan ditambah. Dikali aja lah. Iya. Intinya tadi gitu Mas. Aku sih mau menekankan bahwa di penata kanselar ini nggak melulu soal keuangan ya Mas. Jadi memang jurusan non akuntansi itu terbuka luas sih kesempatannya untuk menjadi penata kanselar, karena memang keuangan itu di perwakilan memang yang utama. Cuman tidak hanya itu yang kami kerjakan, masih
banyak lagi yang harus kami kerjakan day to day gitu. Iya. Ini Cuma kalau nanti teman-teman sendirilah yang alami lah kalau misalnya sudah diterima terus menggantikan kami yang di sini. Guys, satu lagi nih guys. Jadi Iya. Mbak Jelita ini sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi buat kalian-kalian yang ini pasti nih, pasti ngelihat apa namanya narasumbernya, bintang tamunya, oh gila nih cantik banget. Please guys, dia udah nikah dan dia sudah punya anak. Jadi cari yang lain. protektif gitu dong. Kok lu yang protektif sih, Dims? Enggak, kan kita sesama teman kan mengingatkan. Mas Adon pun seperti itu. Mas Adon juga sudah punya istri dan sudah punya anak. Jadi teman-teman yang menaksir Mas Adon, tolonglah taksir yang lain gitu. Kalau di Mas Tile sendiri? Alhamdulillah saya juga sudah punya istri Mas, dan oh ya ini mungkin info tambahan ya Mas, nggak tahu ini penting atau nggak penting buat teman-teman. Jadi istri aku itu juga penatakan selerai dan kebetulan juga ditugaskan di Australia, tapi di beda kota ya. Jadi istri saya ada di Darwin, saya ada di Canberra. Memang sedikit jauh sih, bukan sedikit lagi, memang jauh banget sih. Tapi kalau misalnya teman-teman kebetulan punya istri atau suami yang satu profesi, itu dimungkinkan untuk tugas berdekatan, Mas. Mungkin itu info tambahan lagi sih, Mas. Atau mungkin sudah dijelaskan ya di video-video sebelumnya? Belum. Mohon maaf, saya belum menonton videonya Mas Adon soalnya. Kentang. Oh, sekalian karena bahas ke yang begituan. Kalau PK itu masa penempatannya sama nggak kayak diploma? Berapa tahun dia penempatan? Hanya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Jadi nggak ada istilah first posting, second posting, semuanya sama ya, 3 tahun ya. Oh iya Mas, terus kita kan ada 3 nih, Apanya nih, 3? tiga core fungsi di Kemlu itu kan ada diplomat, penatakan selerai, sama penata informasi diplomatik. Di antara 3 ini hanya penatakan selerai yang paspornya masih dinas, tapi nanti ke depannya kita akan diusulkan menggunakan paspor diplomatik juga. Jadi karena untuk beberapa hal bukan masalah, oh ini paspor diplomatik, ini paspor dinas, ada perbedaan, bukan. Tapi untuk di beberapa negara, menggunakan paspor dinas itu ada beberapa hambatan. Contohnya di sini Mas, gitu. Untuk pembayaran pajak mobil jauh lebih mahal. Terus kalau kita mau ke bank, karena kan kita berurusannya sama bank ya, ngambil uang puluhan ribu, kita nggak dikasih tempat khusus kayak gitu. Jadi ada resiko ketika kita ngambil uang di bank dalam jumlah yang besar, dilihat banyak orang ketika kita ngambil uang itu, tidak ada kekhususan karena itu paspornya masih paspor dinas. Jadi kalau paspor diplomatik mungkin kita bisa bergen untuk punya ruangan khusus. Nggak tahu kalau di Canberra ya, kalau di Sarajevo. Jadi kalau aku ngambil uang itu selalu deg-degan gitu, karena takut kita nggak pernah tahu ya, karena pada saat ngambil uang itu dilihat dengan masyarakat asing yang lain yang ngantri di teller, kita ngantri ngelihat mereka ngelihat kita ngambil uang dalam jumlah yang besar, takutnya ada hal-hal yang amit-amit lah. Tapi sampai sekarang sih masih cukup aman gitu. Cuman itu juga harus dikasih tahu. Nanti kedepannya insya Allah kita akan lebih baik lagi, paspornya diplomatik kayak gitu-gitu. Terus ada lagi kesulitan karena kan tadi yang sudah Mas Dimas ceritakan, saya punya anak kecil umurnya masih 3 tahun. Jadi bawa nurse dari Indonesia, ternyata nyampe sini kedutaan kedutaan Bosnia di Indonesia itu nggak bilang apa-apa, oh nggak boleh bawa nurse, nggak boleh bawa apa. Makanya waktu itu dari Indonesia sudah dibawa nurse gitu untuk membantu. Nyampe sini ternyata untuk pembuatan ID-nya nggak bisa, harus yang berpaspor diplomatik kayak gitu-gitu Mas. Jadi agak sedikit ribet kayak gitu sih. Iyalah, moga-moga ya harapan kita bersama sih, karena akhirnya ketika kita walaupun saya nih diplomat, walaupun nggak ikut merasakan, tapi ya bisa empati lah ya ketika di hampir semua negara, saya pikir hampir di semua negara teman-teman yang punya kasus seperti ini nggak cuma 1-2, dan itu mengganggu kan sebenarnya. Kalau
kita ada masalah pribadi yang kaitannya dengan kedinasan, itu kan sebenarnya tadi urusan pribadi tuh, nggak bisa bawa ini, nggak bisa bawa itu, tapi ya kan kita sedang dinas ya, jadi agak mengganggu juga secara kedinasan. Jadi moga-moga nyampe lah dan segera ini ya, segera terrealisasi sama-sama paspor diplomatik. Ya itu informasi penting juga. Nanti mungkin teman-teman secara khusus bisa kita buatkan konten juga apa sih bedanya paspor dinas sama paspor diplomatik, tapi secara garis besar ada beberapa perbedaan hingga saat ini dan moga-moga segera bisa terselesaikan. Oke, makasih banyak ya Dimas, Jelita. Kita ya makasih banyak Mas karena sudah mau istilahnya mempromosikan informasi kita juga ya gitu, karena memang iya sih. Kalau misalnya orang melihat atau mendengar Kementerian Luar Negeri kan pasti tujuannya adalah diplomat gitu, dan banyak yang nggak tahu kalau misalnya selain diplomat itu ada kok formasi-formasi lainnya gitu. Dan thank you banget ya Mas Adon. Siap. Oke, makasih banyak Dimas Tile, sekali lagi Jelita, sehat-sehat selalu. Sukses selalu di sana. Thank you, sukses juga Mas Adon, sehat-sehat juga ya Jelita, Mas Adon. Oke, teman-teman semua, untuk sementara konten kita kali ini dicukupkan. Kalau masih ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab atau masih butuh elaborasi, tanya aja di komen. Nanti coba akan kita tanyakan ke yang ahlinya dan untuk disampaikan ke teman-teman semua. Moga-moga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you guys. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.